Institut Lembaga Pemberdayaan dan Penelitian. Silakan kelanjutan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang telah menghadiri. Kedua, lalu kemenangan George Bush. Yang kedua atas si Senator John Kerry yang sekarang Menlu. Lalu yang terakhir Obama tahun 2008. Kebetulan kalau meliput itu memang saya tinggal di sana sekurang-kurangnya 3 minggu. Pada saat-saat menentukan biasanya bulan November. Nah, dia itu liberal, dia itu yang memenangkan Clinton. Kemudian dia memenangkan George Howard di Australia, di Jepang. Sementara istrinya Mary Madeline itu Republik. Dia konsumen surveyor kita menurut saya. Yang pertama, mereka kurang mendalami ideologi politik dalam kesejarahan partai di Indonesia. Makanya kalau kita melihat kan, kok masih ada sih pakai Islam? Ya ada yang, ya kalau sekarang tadi ya karakter. Kalau tingkat pendidikannya kelas 2 SMP, kita bisa kaitkan bahwa tingkat income-nya juga kira-kira bakalan dengan itu ya. Terus kita menghadapi publik yang masih pendidikannya masih di bawah menengah ya, dan juga income-nya masih sekarang 3.600 US dollar ya, income per kapita ya. Untuk mencapai satu demokrasi seperti Amerika itu mungkin Eropa Barat ya, di mana masyarakatnya sudah minimum graduate dari high school ya, sana SMA minimum ya, sarjana udah banyak sekali. Politik. Tadi saya membatin begini, apa ya definisi konsultan politik itu? Saya berpikir, definisi konsultan politik itu adalah orang yang mengerti politik, terus orang membuat semacam kajian, membuat strategi peranannya di politik. Ternyata tidak. Yang disebut konsultan politik itu ahli pemasaran, ahli periklanan. Ya kan? Kenyataannya begitu sekarang. Sekarang siapa yang paling tinggi ratingnya? Ipang Wahid misalnya ya. Ipang Wahid ya? Ya sebutlah siapalah, Ipang Wahid dan kawan-kawan lah. Jadi ya itu sekarang cari-cari orang. Jadi orang periklanan, orang marketing kan. Jadi sebenarnya pertanyaannya, ini sebenarnya demokrasi, kita bicara ideologi, kita bicara kerja politik, atau ini pertarungan ahli periklanan saja sebenarnya. Dengan itu sebenarnya teman-teman kita yang bergerak di bisnis itu tepuk-tepuk sekarang, boleh gitu kan. Pasar terbuka besar. Lah iya, pasar terbuka besar. Kita juga yang buat sistem seperti itu. Ini harus jujur ya, kita juga membuat sistem seperti itu. Belum lagi hari ini, saya capek terus wawancara wartawan. Masalahnya banyak nggak kepilih, pada stres, pada depresi, caleg gila kan. Nah, itu kan, jadi kan apa? Anomali kita tuai sekarang gitu. Nah, jadi dan politik yang dicanakan sebenarnya konsultan politik adalah mengabdi kepada ideologi. Gitu. Nah, nama ideologi dengan jalurnya dan jalur lainnya, saya kira itu sudah mengajak nanti bisa melihat. Silakan yang keempat, Mas. Industri demokrasi. Agak sulit juga bicara kalau kita menjadi praktisi ya, dan kebetulan saya menjadi praktisi yang mengambil jarak sebetulnya Balitbang, ketua Balitbang DPP Partai Golkar, badan sulit dan berkembang ya, masih sedih dulu. Jadi mungkin bercerita aja secara mengalir. Dulu ketika saya ditunjuk menjadi ketua Balitbang DPP Partai Golkar, janjinya begini, seluruh survei yang akan dilakukan oleh Partai Golkar itu dilakukan oleh Balitbang. Kenapa? Karena sebelum saya ditunjuk menjadi ketua Balitbang, itu Partai Golkar mengeluarkan biaya kira-kira 50-60 miliar per tahun kepada surveyor untuk pilkada 2010,
2011, saya kebetulan dalam ekonomi 12. Dan kita mengisi Balitbank itu dengan orang-orang yang memang ahli, banyak dokter di dalam, dokter macam-macam, bahkan dalam pakarnya pun hebat-hebat seperti Ilham Habibie itu dalam pakar. Hampir setiap minggu kita melakukan diskusi untuk sekarang yang berat-berat sebetulnya nggak pernah disampaikan dalam debat-debat di TV. Juga kita, tapi dia lebih prefer pada orang-orang profesional di kita, supaya tidak jadi ATM dari partai politik. Coba sekarang yang kena masalah dari kabinet yang lalu itu selalu dia jadi ATM dari partai politik. Ada yang sudah jadi tersangka terpidana, ada yang ATM-nya itu abu-abu. ATM abu-abu itu specialty pada kadernya, tapi dia sendiri clean, jelas. Tapi toh itu begitu ya. Jokowi Capres tidak ada lagi faksi-faksi di dalam partai. Kalau ada suara-suara lain itu suara-suara yang maaf ya, suara-suara yang tidak based on political condition di partai PDI Perjuangan. Salah satu mungkin plus kita, kalau ketua umum sudah memutuskan itu tidak ada yang berbeda pendapat dengan beliau. Jokowi Capres itu nanti kita akan merupakan keputusan yang final and binding, MK ya. Ya, tidak ada yang berbeda. Kalau ada buruh mengatakan begitu ya silakan aja ya, tapi dia tidak ada kaumnya di partai. Saya kira belum ketua kemenangan di tangan ketua komisi, ketua undangan negasi. Jadi bukan hibuan. Iya, ketua komisi ya. Pak Dato, soal pembicaraan cawapres ini dalam waktu dekat ini karena memikirkan apa lagi? Apakah memang masih menilai beberapa? Ya, mengerucut beberapa nama ya, tapi saya harapkan dalam minggu dekat, dalam hari-hari ke depan ini sudah akan dikira. Beberapa nama itu? Ada berapa, Pak? Ya, sudah beredar di Anda tahu lah ya. Ada. Ya, nomor 1, 2, 3 itu sudah. JK, Mahfud sama Reza tapi Jawa dan sebagainya banyak sekali yang dipertimbangkan ya. Oke. Militer sipil lah. Itu tidak ada dikotomi militer sipil ya. Golkar bahasanya ya kandidat, ya kita cuma kandidatnya karena bahasa Golkar itu kan bahasa kalau laki-laki kan kalau perempuan kan kita karena nggak mau kita yang mau bawa calon itu 19 nanti orang marah jadi ada meraba-raba. Ya. Kalau saya bicara keterangan, ya, saya nanti akan selesai. Saya apa? Kalau Jokowi udah ya kan, kalau pakai kritik yang langsung menyerang, seperti Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kan langsung aja, itu dia serang tanpa ada yang aling-aling kan. Ya, Jokowi, jelek udah itu aja lah. Kamu Ya, kadang-kadang mereka jadi mesin di ATM-nya partai politik dulu lah. ATM dong. Kadang-kadang dia terlibat, kadang-kadang dia terlibat, tapi facilitating, tapi nggak, bukan facilitating. Ya, ini yang apa itu? Ini yang pengalaman buruk kita pada masa yang lalu ya. Karena banyak